Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin, Fakultas Komputer, dalam materi pembelajaran data mining. Baik, pada pertemuan kali ini, saya, Rano, ingin memaparkan beberapa tahapan proses data mining yang berbasis metodologi CRISPDM. Dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar, yang mana yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau bisa dikatakan cross industry dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan bisnis dengan menggunakan data mining. Nah, pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses dunia data mining yang kemudian disebut dengan The Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISPDM atau CRISPDM gitu kalau Indonesianya. Itu dikembangkan lagi oleh Chapman 2000. Nah, pada awalnya ini CRISPDM ini dipopulerkan oleh Leros Daniel pada tahun 1996 gitu. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagaimana tahapan dalam membuat CRI SPDM ini dengan menggunakan rapid manner. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui pola bisnis dari masalah yang akan kita angkat gitu. Nah, seperti ini. Sebenarnya langkah-langkah saya skip aja karena kita akan langsung membuat studi kasus, di mana studi kasusnya itu tentang heating oil consumption, yaitu dengan menggunakan metode korelasi. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, teman-teman semuanya bisa membaca buku Matthew North dengan judul Data Mining for the Masses Second Edition 2016. Di chapter 4, Correlation Methods, halaman 69 sampai 76. Itu baik, kita akan lanjut ke berikut. Dalam tahapan CRISPDM itu awalnya kita harus melakukan proses business understanding, lalu data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, baru yang terakhir development. Nah, pada permasalahan ini, di business understanding ini kita harus mengetahui apa sih bisnisnya dari perusahaan yang kita angkat gitu atau permasalahan yang kita angkat. Kebetulan di sini adalah permasalahannya ialah Sarah adalah manajer penjualan regional untuk pemasok bahan bakar fosil nasional untuk pemanas rumah atau heating oil gitu ya. Nah, permasalahan berikutnya adalah Sarah ini melihat kinerja pemasaran sangat buruk dan menurun gitu. Sedangkan belanja pemasarannya justru meningkat tinggi. Nah, lalu ya Sarah merasa perlu memahami jenis perilaku dan faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan minyak panas atau heating oil di pasar kosmetik. Yang selanjutnya keempat itu permasalahannya Sarah menyadari bahwa
ada banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi konsumsi minyak pemanas ini dan percaya bahwa dengan menyelidiki hubungan antara semua faktor tersebut, lalu Sarah akan dapat memantau dengan mengetahui faktor-faktor tersebut hubungannya gitu, dia akan dapat memantau atau menanggapi permintaan minyak pemanas atau heating oil dengan lebih baik dan juga membantunya merancang strategi pemasaran di masa akan datang gitu. Sedangkan objektifnya itu ialah untuk menyelidiki hubungan antara sejumlah faktor yang mempengaruhi consumption heating oil itu atau konsumsi minyak panas itu. Faktor-faktornya itu dari mana? Dari atribut-atribut yang 6 atribut yang ada di dataset heating oil ini ya, gitu. Nah, setelah itu baru kita memahami data, masuk ke dalam proses memahami datanya gitu ya, atau data understanding. Nah, untuk menyelidiki pertanyaannya Sarah, maka Sarah telah meminta bantuan kita selama ini untuk membuat metrik korelasi dari 6 atribut tersebut, 6 atribut dari dataset heating oil. Lalu dengan menggunakan sumber daya data perusahaan gitu ya, yang utama yang diambil dari database penagihan perusahaan, kita membuat collection data atau kumpulan data yang terdiri dari atributnya seperti berikut. Kan ada 6 ya. Yang pertama itu adalah insolation. Insolation itu adalah atribut data yang menjelaskan tentang peringkat kepadatan gitu ya. Mulai dari 1 hingga 10, di mana ini menunjukkan ketebalan insulation setiap rumah atau isolasi setiap rumah, di mana rumah dengan tingkat kepadatan 1 memiliki isolasi yang tidak baik atau buruk. Sedangkan semakin meningkat sampai ke 10 itu justru memiliki isolasi yang sangat baik. Sedangkan atribut yang kedua adalah temperatur. Nah, temperatur itu adalah atribut yang menjelaskan atau merekodkan gitu ada suhu atau lingkungan luar ruangan rata-rata di setiap rumah selama setahun terakhir ini, diukur dalam derajat Fahrenheit atau lebih dikenal sebutan degree Fahrenheit. Nah, yang ketiga adalah heating oil itu sendiri. Nah, itu heating oil sendiri adalah jumlah total unit minyak pemanas atau heating oil yang dibeli oleh pemilik setiap rumah dalam setahun terakhir. Nah, dataset ini adalah 1 tahun gitu ya, waktunya gitu ya. Nah, yang kedua adalah 6 occupants. Itu 6 occupants itu adalah jumlah total dari unit minyak pemanas atau heating oil ini gitu yang dibeli oleh setiap pemilik rumah dalam 1 tahun terakhir. Nah, yang kelima, atribut kelima itulah AVG age gitu. Ini adalah usia rata-rata penghuni tersebut gitu. Jadi rata-ratanya ya, average-nya dari umur penghuni tersebut. Yang terakhir adalah home underscore size. Nah, ini adalah data tentang peringkat atau skala atau apa itu level gitu ya, 1 sampai 8. Nah, dari ukuran keseluruhan rumah semakin tinggi misalnya gitu ya, semakin ke tinggi dari 1 sampai ke 8, maka semakin besar rumahnya. Baik, itu adalah data understanding. Yang ketiga ada data preparation. Data preparation itu adalah data persiapan. Nah, data itu banyak dipecahkan lagi sebenarnya ya, yang sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, mungkin kayak seperti
cleaning data, terusnya ada banyak lah gitu ya. Ada misal data error kita hilangkan gitu kan, misalnya elimination data atau apa-apa gitu ya. Jadi data preparation ini mengecek bagaimana data itu apakah boleh langsung digunakan atau harus disempurnakan dulu agar proses modelingnya itu bisa menghasilkan nilai yang lebih baik. Dalam proses ketiga atau data understanding atau pemahaman data itu lebih bagus kalau kita langsung gunakan tools. Nah, dalam hal ini tentunya kita menggunakan rapid manner. Setelah rapid manner sudah jalankan, lalu lihat datanya gitu ya. Apakah ada heating oil itu ya? Kalau belum ada, misalnya belum ada ya saya hapus dulu. Nah, cara ada di import gitu ya. Di import lalu misal data ada di my computer, kita ketik, lalu cari datanya ada di mana gitu. Kalau saya langsung memakai dataset belajar, lalu akan ketemu di sini kita cari heating oil gitu ya. Nah di sini ada beberapa heating oil, pilih heating oil aja gitu ya, heating oil aja, nggak usah pakai training testing dan lain-lainnya. Cukup ini, lalu kita next, langsung saja kita next, kita finish. Atau datanya kita mau taruh mana gitu, di latihan atau di data. Kalau saya di data aja, finish. Nah ini dia. Nah kita lihat temperatur seperti ini, ada beberapa gitu heating oil, ada beberapa juga. Nah, kita seperti ini ya. Oke, kita close dulu ya. Nah, kita balik ke desain, ke posisi polos nih. Lalu kita buang ke sini heating oil tersebut. Nah, seperti ini. Karena tidak ada yang apa namanya error gitu, kita lanjutkan bisa. Biasanya ada beberapa yang error. Nanti kita mau apa gitu ya. Bisa di replace error juga bisa seperti itu. Setelah itu kita akan masuk ke tahap berikutnya, itu adalah modeling. Di mana modeling ini seperti tadi di tahap business understanding, cara akan melihat korelasi antara beberapa faktor. Kita buka kembali rapid manner-nya, lalu kita di operator kita apa namanya, kita ketik matrix agar keluar operator correlation matrix. Mana correlation matrix ini kita akan dapat melihat korelasi antar atribut gitu yang diminta dengan Sarah. Lalu kita play. Setelah itu kita running, maka akan seperti ini. Nah, di mana warna ungunya lebih terang itu adalah yang lebih kuat gitu hubungannya atau korelasinya. Seperti itu. Jadi, patokan kita kan di sini adalah heating oil. Nah, heating oil berarti yang tertinggi adalah average age dan kedua adalah insulation dan temperatur. Yang paling kecil adalah apa ini namanya, 6 occupants dan home size gitu ya. Seperti ini. Setelah tahap pemodelan, kita akan masuk ke tahap evaluation. Yang mana evaluation ini adalah untuk mengevaluasi hasil dari hasil pemodelan sebelumnya. Nah, karena yang akan kita lihat adalah
seberapa hubungannya dengan atribut heating oil dengan atribut-atribut atau faktor-faktor yang lain, maka yang kita akan lebih lihat adalah heating oilnya. Nah, yang paling tertinggi adalah average gitu ya. Nah, kalau kalau heating oil itu sendiri kita yang satu ini nggak kita hitung ya, tapi yang lainnya faktor yang mempengaruhi heating oil dengan atribut yang lain apa gitu ya. Terus ternyata di sini adalah average age yang dimana average age ini atau rata-rata umur ini sangat berpengaruh atau signifikan dengan heating oil itu sekitar 0,8. Yang kedua adalah insulation. Yang kedua adalah temperatur itu 0,74. Lalu ada insulation. Tapi temperatur ini hubungannya negatif ya. Nah, hubungan negatif itu nanti akan dijelaskan di selanjutnya apa kenapa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah hubungan positif insulation gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah pengaruh dari atribut Holmes. Pengaruhnya sangat kecil, sedangkan nomor berkaitan tidak ada pengaruh. Nah, justru tidak ada pengaruh kalau 0,042 gitu ya, karena 0,042 gitu. Kecil banget, jadi nggak ada pengaruh gitu ya. Nah, kita akan coba balik lagi ke Revit Manner. Untuk melihat grafiknya, kita bisa melihat ke sini, ke example, kita klik, lalu kita lihat visualisasinya. Nah, karena kita akan melihat, sebelumnya kita melihat korelasi positif antara heating oil dengan average age yang paling besar kita lihat. Nah, seperti ini, heating oil dengan average age. Seperti ini. Kita melihat jangan scatter yang biasa dulu, scatter matic. Kita lihat scatter bubble, scatter matic ya. Nah, scatter aja kita. Pertama kita melihat x-axisnya itulah heating oil seperti ini, size-nya kita pakai heating oil. Size-nya kita usah size-nya bisa kita lihat macam-macam ya, ukurannya sesuai dengan maunya kita gitu. Tapi karena kita mau melihat korelasi positif dengan rata-rata usia gitu ya. Nah, kalau lihat di sini, grafik ini menunjukkan bahwa konsumsi minyak memiliki korelasi positif dengan rata-rata usia. Bisa dilihat dari beberapa gambar grafik ini. Nah, ada beberapa orang rata-rata usia tinggi tapi kebutuhannya rata-rata usia tinggi. Ini usia tinggi tapi kebutuhan terhadap heating oil itu rendah. Warna biru muda di kolom kiri bagian atas ini kan. Nah, ini dia. Rendah. Warnanya biru. Kalau biru itu rendah gitu kebutuhannya gitu. Nah, sedangkan warna merah itu kebutuhannya tinggi. Nah, ada beberapa orang yang rata-rata usia rendah tapi kebutuhan minyaknya tinggi gitu ya. Ada beberapa gitu ya. Seperti ini bisa dilihat. Namun ini kalau ada beberapa, tapi kalau secara korelasi dari sini saling terkait, ini dia. Seperti itu membacanya. Lalu kalau kita mau melihat grafik dari scatter yang lain gitu bisa.
Saat kita memulai temperatur, temperatur itu kan yang kedua ya. Temperatur itu seperti apa misalnya? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau berdasarkan temperatur terhadap heating oil itu, misalnya kita baca seperti ini nih. Grafik ini menunjukkan hubungan antara temperatur dan insulation. Dengan warna adalah konsumsi minyak semakin merah, kebutuhan minyak semakin tinggi gitu ya. Nah, kebetulan yang semakin kalau temperaturnya itu semakin meningkat, maka kebutuhan minyak semakin tinggi ya karena merahnya ada. Tapi ada beberapa yang justru di level 10 sampai 30 ke bawah ini dia ada merah-merah juga beberapa gitu ya yang merah kebutuhan minyaknya semakin tinggi. Nah, yang kedua itu secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan temperatur dengan insulation dan konsumsi minyak adalah negatif. Ini yang biru ya maksudnya. Yang biru ini ya. Nah, itu maksudnya jadi temperatur semakin rendah kebutuhan minyak semakin tinggi gitu. Seperti itu. Kolom kiri bagian atas. Nah, minyak warna kuning dan merah. Nah, kalau yang ini banyak nih peminatnya di sini gitu di antara temperatur umur 40 sampai 70 gitu ya. Nah, tapi kalau temperaturnya itu sendiri kalau dengan average kalau kondisinya lagi temperatur dari 40 sampai 60 tinggi gitu, 70 sampai 90 justru temperatur posisi itu kosong gitu ya. Itu. Dan kebanyakan yang menggunakan adalah konsumsi rata-rata yang sudah tinggi usianya gitu ya. Insulation juga berhubungan negatif dengan temperatur sehingga makin rendah temperatur semakin butuh insulation. Maksudnya yang biru ini ya. Yang ini gitu. Tapi kalau temperaturnya tinggi dia justru melemah gitu ya. Nah, beberapa anomali terdapat pada insulation yang nilainya rendah. Ada beberapa yang masih menggunakan minyak yang tinggi juga gitu. Seperti itu. Sedangkan yang lain juga bisa dicoba-coba lain. Selain itu juga ada 3D. Silakan dipelajarin 3D-nya dan silakan diuraikan dengan kalimat masing-masing setelah ini gitu ya. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya itu deployment. Pada tahap deployment ini kita disarankan gitu menghapus atribut dari 6 occupancy gitu ya. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi secara signifikan dan occupancy ini. Nah, gitu. Sementara jumlah orang yang tinggal di rumah mungkin secara logik tampak seperti sebuah variabel yang akan mempengaruhi penggunaan energi. Namun di dalam model itu tidak ada berkorelasi dengan cara yang signifikan dengan hal yang lain, terutama dalam occupancy ini. Nah, terkadang ada atribut yang ternyata tidak terlalu menarik seperti itu. Maksudnya tidak terlalu menarik itu tidak mempengaruhi secara signifikan pada atribut heating oil atau atribut yang lainnya gitu. Nah, deployment selanjutnya itu menjelaskan juga ternyata jumlah penghuni di rumah tidak banyak berkorelasi dengan atribut lain, namun bukan berarti atribut lain sama tidak menariknya gitu ya. Gitu. Jadi 6 occupancy ini tidak berpengaruh sebenarnya gitu ya. Jumlah penghuni di rumah gitu. Nah, contohnya bagaimana jika Sarah memiliki akses ke jumlah tungku dan atau boiler setiap rumah gitu ya. Nah, home size sedikit berkorelasi dengan pengguna heating oil. Jadi mungkin jumlah instrumen yang mengkonsumsi heating oil di setiap rumah akan menciptakan kisah yang menarik atau setidaknya membosankan. Jadi seperti itu ya. Nah, atribut peringkat yang tahap 6 ini masih dalam tahap 6 ini adalah investigating
dari rumah insulation. Jadi mungkin ada beberapa peluang, mungkin ada beberapa atribut tingkat insulation cukup kuat berkoalisi dengan jumlah atribut lainnya seperti insulation gitu ya. Dan seperti average age gitu ya. Nah, mungkin juga ada beberapa peluang di sana untuk bermitra dengan perusahaan yang berspesialisasi dalam menambahkan insulation ke rumah yang ada. Jadi ada banyak banyak apa namanya banyak kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pemodelan ini. Nah, selanjutnya masih ke tahap 6 itu development, di mana memfokuskan upaya pemasaran ke kota dengan suhu rendah dan usia rata-rata penduduk tinggi. Karena average pengaruh dan temperatur juga gitu. Jadi temperatur semakin tinggi dia semakin berkurang gitu ya kalau minnya. Tapi hasilnya tinggi signifikan 0,774 tapi dia min, makanya semakin tinggi temperaturnya semakin berkurang. Maka yang temperatur paling rendah kemungkinan heating oil consumption-nya itu lebih tinggi. Nah, dari kesimpulan itu, di tahap 6 development selanjutnya adalah bisa kita menambahkan perincian yang lebih besar pada dataset. Jadi menambahkan beberapa atribut gitu ya maksudnya. Dari data yang selanjutnya itu dari dataset ini memberikan beberapa hasil yang menarik, tapi gambarnya cukup umum ya. Karena temperatur yang rendah ternyata heating oil consumption-nya lebih tinggi gitu ya, karena kan temperatur rendah itu butuh pemanas gitu ya, penghangat mungkin. Nah, selanjutnya adalah kami telah menggunakan suhu tahunan rata dari jumlah total tahunan unit minyak panas dalam model ini. Nah, gitu ya. Selain itu, tetapi kita juga tahu bahwa suhu berfluktuasi sepanjang tahun di sebagian besar wilayah dunia. Nah, dan dengan demikian pengukuran bulanan atau bahkan mingguan tidak hanya akan cenderung menunjukkan hasil permintaan dan penggunaan yang lebih rinci dari waktu ke waktu, tetapi korelasi antar atribut mungkin akan menjadi lebih baik lagi atau lebih bagus atau lebih menarik. Jadi kemungkinan bisa ditambahkan dari waktu ke waktu gitu ya, dan agar lebih akurasinya lebih kelihatan gitu ya. Nah, dari model ini Sarah sekarang mengetahui bagaimana atribut tertentu berinteraksi satu sama lain. Tetapi dalam urusan sehari-hari dalam melakukan pekerjaannya, dia mungkin ingin mengetahui tentang penggunaan sama periode waktu yang lebih pendek dari 1 tahun. Oke, itulah tahapan-tahapan dalam menyesuaikan heating oil consumption dan consumption, di mana itu konsumsi minyak pemanas gitu ya, yang dilakukan oleh sales manager yang bernama Sarah. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.